Cara pandang. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." "Apa yang kau temui pada gambar ini?" tanyaku pada temanku yang ikut mengamati gambar yang sedang kulihat. Katanya. Selain itu, tanyaku lagi. Kalau kepalaku kumiringkan ke kanan, aku melihat kuda, katanya lagi sambil tertawa. Kalau gambar yang satunya, aku sih melihat wajah laki-laki dan pohon dengan orang sedang berjalan di belakangnya, sambungnya. Tatkala ku amati kedua gambar itu, ternyata aku pun sependapat dengannya. Untuk kedua gambar di atas, secara kasat mata mungkin pendapat kita sama. Namun, bila kita lebih mencermati masing-masing gambar, fokus yang kita lihat mungkin berbeda. Contohnya adalah tatkala kita melihat gambar katak atau kuda. Apa yang lebih menarik? Apakah mata katak atau mata kuda yang letaknya berjauhan, atau mulut katak dan kuda yang menyatu? Kenyataannya, yang menyebabkan perbedaan itu adalah karena fokus yang kita lihat berbeda. Fokus kita lebih mengarah kepada minat kita. Cara pandang seseorang dengan seseorang yang lain dalam melihat suatu peristiwa belum tentu sama. Ada yang selalu melihat suatu peristiwa dari segi positif, dan ada juga yang selalu melihatnya dari segi negatif. Dalam hal apapun, cara pandang yang berbeda itu terjadi karena manusia memang unik. Sahabat, ada beberapa kisah di Alkitab yang juga menceritakan tentang perbedaan cara pandang Yesus dan para muridnya. Meskipun murid-murid itu sudah bersama Yesus sekian lama, tetap saja muncul perbedaan itu. Dan dengan mengingat kisah-kisah itu, kita diajak melihat segala peristiwa dengan cara pandang Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Pandangan murid, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Pandangan Yesus, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Tentang pengampunan. Pandangan murid, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Pandangan Yesus, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus diurapi. Pandangan murid, melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Pandangan Yesus, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku." Angin ribut diredakan. Pandangan murid, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Pandangan Yesus, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus memberkati anak-anak. Pandangan murid, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Pandangan Yesus, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah."
orang yang buta sejak lahirnya. Pandangan murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Pandangan Yesus, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Sahabat, dalam banyak peristiwa yang dilihatnya, hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Perjalanan hidup kita juga diwarnai dengan banyak peristiwa. Bagaimana kita memandang setiap peristiwa yang kita hadapi? Apakah dengan cara pandang Yesus atau cara pandang murid-muridnya? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita.